Gubernur kuasa hukum Kusumayati membantah pemalsuan tanda tangan adiknya Edi Budiono dalam notulen rapat pemegang saham luar biasa atau RUPS LB. Bahkan ia mengklaim tanda tangan Kusumayati juga dipalsukan dalam notulen RUPS LB perusahaan almarhum suaminya Sugianto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Muhammad Azam, silakan untuk laporan lengkapnya. Gila dan juga Tribuners bahwa perkara dari eh, pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kusumawati yang dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri sudah memasuki sidang keempat di mana pelaku pembacaan atau keterangan dari para saksi dan dalam sidang yang dilaksanakan pada Senin kemarin diungkap atau mengungkapkan saksi Edi Budiono mengungkapkan bahwa ibu dari Stefani dalam hal ini Kusumawati juga melakukan pemalsuan tanda tangan adik kandungnya yakni Edi Budiono. Terkait hal tersebut, pihak kuasa hukum dari Ibu Kusumawati, Ika Rahmatika membantah terkait adanya pemalsuan tanda tangan tersebut. Kuasa hukum mengungkapkan tanda tangan adiknya Edi Budiono dalam notulen rapat pemegang saham luar biasa atau RUPSLB ini tidak dipalsukan. Kemudian juga mengungkapkan bahwa dirinya eh, membantah segala ungkapan yang dilontarkan oleh saksi dalam persidangan tersebut dan dijelaskan pula bahwa di yang menjadi pertanyaan ialah ketika apa Kusmayati mengetahui itu juga mengaku bahwa tanda tangan Kusumawati juga memang dipalsukan yang artinya kliennya ini tidak mengetahui apapun terkait pemegang dijelaskan semua tanda tangan yang ada dalam notulen RUPS LB itu dipalsukan dan juga tidak mungkin Ibu Kusumayati yang membuat notulen RUPS LB yang diyakini karena Ibu Kusumayati tidak memiliki pengetahuan atau tidak mungkin membuat notulen sebagus tersebut. Kemudian juga Ika mengungkapkan bahwa kembali kepada persoalan ialah di luar dilaporkannya kliennya ini karena pemalsuan tanda tangan juga memang ada hal yang harus diketahui ya ini mengenai eh, persoalan keinginan pelapor dalam hal ini anaknya yang ingin menguasai atau ingin dibagi harta warisan yang peninggalan ayahnya Sugiono. Kemudian juga diungkapkan bahwa pihak Kusumayati juga sebetulnya membuka bahkan mengajukan upaya perdamaian sejak awal di pelaporan di Polda maupun juga di Kejati dan termasuk juga saran daripada majelis hakim untuk membuka ruang mediasi atau perdamaian ini pihak atau kliennya ini sudah menyanggupi permintaan dari Stefani yang meminta list dari harta kekayaan Sugianto atau ayah almarhum ayahnya. Kemudian juga permintaannya salah satunya ialah untuk memasukkan kembali Stefani dalam pemegang saham di perusahaan almarhum bapaknya. Namun memang upaya perdamaian itu belum juga terrealisasi karena ada sejumlah pengajuan yang dilakukan oleh uh, Stefani yang tidak bisa dipenuhi oleh Kusumayati yang
salah satunya ialah terkait audit daripada perusahaan tersebut. Dijelaskan bahwa memang perusahaan almarhum bapaknya ini merupakan perusahaan kecil yang dikelola hanya beberapa ATM dan eh, berdua saja. Namun untuk mengetahui apakah keuntungan maupun yang lain itu tidak perlu diaudit, bisa dicek dari pelaporan pajak daripada pendapatan perusahaan tersebut. Kemudian juga ada sejumlah pengajuan lainnya yang memang tidak masuk akal, yang tidak bisa diungkapkan lebih awal. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, partner kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum terdakwa Kusumayati, yakni Ika Rahmawati. Berikut untuk tayangan. Juga kemarin ada yang sudah ikut ya menyaksikan bagaimana proses persidangan. Jadi kemarin tuh pemeriksaan saksi itu 2 orang, yaitu dari Pak Edi Budiono, yaitu adiknya Bu Kusumayati, dan yang kedua dari Pak Nainggolan. Dulu itu Pak Nainggolan itu adalah salah satu freelance-nya atau karyawan yang suka membantu Bu Kusumayati, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kami kan menanggapi beberapa berita yang muncul ya setelah ada persidangan yang kemarin. Salah satunya ada kata-kata bahwa Bu Kusumayati juga memasukkan tanda tangan dari adiknya Pak Edi Budiono. Tentunya itu kami bantah, karena Bu Kusumayati tidak pernah yang namanya memasukkan tanda tangan Pak Edi Budiono. Kemarin kan yang jadi persoalan adalah download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.